biasanya dipanggilnya Sultan. Wajib. Hanya orang nge-tweet naik, nge-tweetnya negatif turun. Gue punya sekitar 20 macam kripto. Selamat datang lagi di Play Podcast by Play Media. Woo! Direkam langsung dari Play Coffee and Kitchen, di mana lo bisa ngopi sambil kolaborasi, anjay. Dah, sekarang kita sudah bersama Suhu, masternya investasi, Mas Arya. Kenapa sih gue bisa bilang Suhu, bisa bilang master, bisa bilang wah yang jagonya investasi? Suhu, Tepatnya suhu. Suhu ruangan. Suhu ruangan. Nah, kenapa gue bisa bilang ini sebagai Suhu master atau Sifunya investasi? Ya karena emang sudah lama juga menggeluti di bidang investasi, ya kan? Kalau gue yang banyak ngomong, nggak valid nih infonya. Kita suruh aja ya Mas Arya ngomong. Gimana Mas? Silakan perkenalkan diri Mas. Oke. Halo guys. Ngomong-ngomong gue siapa di sini? Oh iya. Tim Hore. Tim Hore. Silakan. Oke. Bang Arya. Nama gua adalah Arya Pramudiatama lengkapnya, tapi biasanya dipanggilnya Sultan. Wajib. Sultan bukan karena gua banyak duit gitu. Gua banyak duit karena memang apa ya, rata-rata memang teman-teman banyak yang manggilnya begitu. Iya. Ceritanya panjang, itu segmen yang berbeda lah ya. Boleh. Tapi Sultan tuh tinggal nunjuk. Boleh apa nunjuk. Tapi intinya adalah gua ini investasi sebetulnya awal dari 2013 lah, 13-14. Terus kita diriin 2018 itu sama berdua sama teman gua, mungkin Pak Novel. Kita bikin satu, belum jadi perusahaan tapi kita punya ide, jadi kita bikin namanya Ikigai Fortune Investama. Jadi harapannya kita sudah kayak Sandiaga Uno lah. Ya. Harapannya suatu saat Amin. Sandiaga Uno ya. Amin. Ngomong-ngomong Ikigai itu kayak nama buku ya, judul buku ya. Nah itu dia. Ikigai Cuman itu nggak keren selesai nanti dibahas di sini. Iya. Oh, iya. Karena panjang tuh Ikigai itu pembahasannya tuh. Wajar. Oke, jadi buka apa biro investasi ya atau apa namanya? Ya, investasi kita sebetulnya kan kalau misalnya kita resmi ada apa, kita harus daftar OJK dan segala macam. Nah, kita hanya trust dari teman-teman aja, yang partner-partner yang dia mau nggak tahu, bingung duit, gue punya duit nih, duit yang nggak bisa diapa-apain, nganggur, lo pergunain lah. Nah, kita mencoba untuk mensuplai di beberapa produk. Oh ya. Jadi macam-macam produknya gitu. Nah, kita alhamdulillah sudah akhirnya 2018 jalan, sempat terstop sebentar, akhirnya 2020 gue jalan sendiri. Kenapa tuh? Karena ya gue coba pangsa pasar, karena yang temen gue satu ini spesialisnya memang saham dia. Oh, oke. Nah, kalau gue coba untuk yang real, kayak misalnya startup, kita modalin startupnya jadi, terus kita bisa dapat converting saham Sebagai kayak gitu. Capital ya berarti? Iya, sebagai capital. Oh iya. Nah, terus ada produk yang di forex di currency. Terus habis itu yang baru tren lah. Apa yang tuh? baru-baru up ini kan kripto. Nah, kita coba juga main di kripto. Berarti udah lama juga menggeluti kripto dong? 2000 kalau secara pribadi 2015 terjun ke kripto. 2015 kalau secara pribadi ya. Itu kenapa ketertarikan awal terhadap kripto tuh gimana? Karena interesting, gua tuh ditawarin kripto itu dari sejak 2010. Tapi gua bingung dan takut karena kan masalah IT, kan masalah security, lu dihack dan segala macam itu berkembangnya. 2015 sudah mulai ada exchanger, kita deposit gampang dan segala macam. Jadi apa ya? Lebih mudah lah, secara dunia IT-nya lebih mudah dan lebih secure. Gue coba main kecil-kecilan. Pada waktu itu sempat ada 2015 gue punya modal sendiri itu sekitar 500 waktu itu. Nah, itu gue coba lagi memilih waktu itu, masih belum berani ngambil banyak kan. Itu antara Bitcoin sama gue harus kasih modal untuk perdagangan, waktu itu dagang tebu. Gitu kan. Akhirnya karena waktu itu masih ragu,
gua masukin lah ke tebu gitu loh. Tapi Dagang ternyata tebu. dagang tebu. Iya. Ya modalin petani supaya bisa menanam, kan kita bersosial. Iya. Apa istilahnya, punya apa ya? Kepentingan apa ya? Punya Disitulah. responsible sosial. Tanggung jawab Oke. sosial. Tanggung jawab sosial lah, tanggung jawab sosial. sosial. Gua ribet lah omongannya. Iya. Nah, akhirnya ya udah, kalau andaikan kita bayangkan 2015 gua masuk itu masih berapa ya, 10 jutaan kalau nggak salah ya, 15 jutaan gitu. Apa itu 2 jutaan? Bitcoin waktu itu. Satu Bitcoin 2 buat juta. satu Bitcoin gitu. Tahun 2000? 2015. Buset. Gua lupa berapa ya. Oh, Tapi oke. sekitar segitu. Oke. Nah, kalau gua masukin segitu dengan 500 juta, bayangin sekarang kalau sudah 800 juta. Iya sih. Iya Iya kan? sih, iya. Tapi Ya, itu masa lalu. Itu masa lalu. Iya. Nah, bener ini. Harus Masa bisa lalu. move Tim on, Horis ya. selalu benar, tim Iya. Horis selalu benar. Harus bisa move on ya, Om. ya. Harus bisa move on. Pertanyaannya, Nah, kenapa lu milih tebu? Feeling pasti. karena real. Oh. Karena banyak dari investasi ke kripto itu ragu-ragu karena lu nggak bisa pegang barangnya. Lo hanya punya itu, bisa ada di handphone lo ada di akun exchanger lo gitu kan, tapi lo nggak bisa pegang barangnya. Pada waktu itu kan nggak bisa transaksi. Lo punya satu Bitcoin, lo mau beli apaan? Masih Nggak bisa. tabu lah ya ibaratnya ya untuk Iya, cryptocurrency. masih belum banyak lah Iya. yang ini ya. Masih belum Tapi familiar. gua yakin sih salah satunya selain tebu real, gua yakin dia gaptek. Ah. bisa jadi juga Iya kan? tuh. Iya, Iya, iya. belum paham teknologinya. Ya, pada saat itu memang gue belum ngikutin training, gue belum ngikutin belajar apa sih Cryptocurrency itu cryptocurrency-nya secara khususnya. Iya. Tapi secara umumnya itu kan kita harus pelajarin masalah technical analysis, fundamental, itu Ya. harus dipelajarin. Nah, Betul. itu gue belum siap di situ juga. Itu benar. Jadi intinya tadi investasi itu harus didasari dengan tahu ilmunya dulu. Makanya dia tadi gaptek karena nggak tahu ilmunya kripto. Daripada sosokan kan? Daripada Iya, sosokan, betul. mending tahu Hancur. yang real. Nah. Karena biasa dia dulu nongkrongnya sama petani tebu. Oh, Tahu. relate. Beli tebu satu dijual harga 5. Nah, iya. Untung 5 kali lipat. Makanya invest di tebu. Iya. Nah, kita Lanjut. Iya. Kita ngomongin kripto nih ya. Ini kan lagi zaman banget nih trading kripto. Gua sih kalau pribadi ngelihat di Instastory gue, teman-teman gua pada main kripto, ya kan, share-share kayak Ya. portofolionya lah ibaratnya. Gua hari ini untung segini, gua hari ini untung segini, tapi kalau rugi nggak di-share. Biasanya begitu. Biasanya begitu ya. Nah, Biasanya itu- itu menaikkan portofolio pribadi gitu Iya. kan. Nah, betul. Itu tanggapan Mas Arya gimana? Ya sebetulnya sekarang semakin rame itu kan karena banyak orang-orang, pandemik juga kan. Iya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bingung mau ngapain. Nah, kripto itu adalah salah satu selain saham. Kalau saham itu kan kita nggak bisa beli 10.000, Oke. ya kan? Kalau saham kan kita harus punya modal, kalau nggak salah chip in waktu itu harus 10 juta minimal. Oke. Sedangkan kripto, lo punya duit 100.000, ya kan? Lo bisa, Langsung bisa main kripto itu ya? langsung bisa. Lo beli 10.000 nggak ada masalah. Oke. Gitu. That's why kita opsi kripto itu kita open. Cuman biasanya kita selalu bilang ke investor untuk kripto selalu, gua nggak bilang short term ya, gua long term gitu. Karena kan ada volatility-nya, itu naik turunnya itu sangat mengerikan. Cepat berarti ya? Cepat banget, dan itu bergantung terhadap fundamentalnya itu bisa macem-macem. Yang contohnya yang lagi rame kan Doge itu. Oh iya. Doge Itu yang kan. gambar anjing itu ya? Apa? Guguk. Jangan guguk, salah guguk. ngomong lu. Apa? Dogi. Bukan Dogi. Doge. Doge. Doge itu kan lagi tren kan. Iya. Cuman masalahnya ada beberapa 2 miliarder kan nge-tweet dia harganya langsung up. Oh, dong. Fundamentalnya cuman itu kan. 2 Kan miliarder. gua lihat fundamentalnya cuman itu. Karena itu kan sebetulnya dari joke terus dijadiin koin. Dari meme. Ya kan. Terus dijadikan koin, terus habis itu karena hanya orang nge-tweet naik. Nge-tweetnya negatif turun. Iya. Nah, kan gitu kan? Yang buat mobil listrik itu ya? Iya. Iya. Kita tidak sebutkan merek. Iya. Sebut aja T. Ya nggak apa-apa, sebut aja Elon Musk, Iya disebut sama Tesla. tim horinya disebut. Pertanyaannya gue cuma satu.
Lu punya kripto kagak sih, Bro? Punya, Bro. Oh, punya. Punya, Ya, Berarti sesuai kapasitas. what the talk. Iya. Waktu itu Jangan sampai lu ngomong kripto aja lu nggak Iya. punya. gua punya. Sesuai Gua kapasitas. punya sekitar 20 macam kripto. 20 macam kripto. Yes. Termasuk yang Doge. Doge gua sempat lepas karena gua waiting and see sekarang. Oh. Kemarin sempat lepas di sekitar 10.000 sama 9.000. Iya. Keren ya, 20 kripto dia main kan. Set tersebar di mana-mana tuh ya berarti. Iya. Ya. Iya, karena prinsipnya ya ada pengalaman buruk. Iya. Kalau kita punya modal, kita harus bisa jangan di satu lubang. Oke. Prinsipnya, lubangnya harus banyak. Oke. Ngomong-ngomong ini istri lu tahu nggak lu punya akun kripto? Pasti Punya, nggak tahu. tahu. Oh. Gua sebutin ini segini, sini segini gitu. Oh, kan. iya. Gitu. Takutnya ini untuk akun lubang yang lain, ini Enggak. lubang yang lain gitu. Iya. Oke. Pasti istri tahu lah. Tahu lah. Si izin ibu negara pasti gimana juga. Karena udah urusan ibu negara udah tersendiri. Oke. Ah. Ini di luar ibu negara. Iya. Tapi ibu negara tahu karena ini nanti juga untuk anak istri juga. Ah iya. Ini keren Bi. Jadi Tahu. ternyata untuk kita mau investasi itu menurut gua dia udah mulai melakukan namanya budgeting. Investasi budget Ya. Budgeting artinya jangan sampai istilahnya gara-gara tren naik kita pakai pinjol Waduh. untuk investasi itu. kayak gitu kan. Iya, itu kayak gitu. itu Itu- akan dibahas itu momok, nantinya. itu Itu ya. momok juga itu parah deh. Nah, ini kan kita ngomongin Doge ya. Yang gua tahu ya sebagai orang awam gitu ya, ngelihat berita, ngelihat tweet, itu katanya lagi terjun bebas. Yes, betul. Iya. Yang tadinya teman-teman gua nge-share ijo untung segini, tiba-tiba bungkam. Yang tadi pada to the moon, Iya. sekarang kebalik, to the moon-nya yang merah. Dibalik Yes. aja gambarnya. Ini kan to the moon juga tuh. Jadi istilahnya gambar tuh dibalik begini laptopnya dia. To the Jadi moon. ngerjainnya begini bukan begini. Menghibur diri sendiri lah. Nah, itu tanggapannya dari Mas Arya gimana? Itu kan pasti ada background-nya dong, ada alasannya kenapa bisa sampai terjun bebas si Doginya. Oh, ya kalau kemarin sih memang kuncinya ada waktu